Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 30 Juli 2025 pukul 17 lewat 24 menit. Gua mau bahas saham Astra Auto Parts. Jadi Astra Auto Parts ini sudah merilis laporan keuangan kemarin di tanggal 29 Juli dan respon pasar pada saat laporan keuangannya dirilis, auto ini mengalami penurunan. Karena wah labanya turun di kuartal 2 dibandingkan kuartal 1 2025 gitu ya. Jadi secara kuartalan turun. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun lalu laba bersihnya juga turun. Yang tadinya 1 triliun ya menjadi 938 miliar. Penurunannya nggak sampai 10% sih, tapi banyak yang menganggap, wah sampai ada beberapa pihak yang menyebut ini udah mulai mengerikan nih gitu. Nah, sekarang kita bahas guys, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga ke depan nanti mungkin akan menentukan apakah ini tetap harus di hold, apakah ini masih menarik, apakah waktunya udah coba lepas dari saham Astra Auto Parts ini. Gini guys, simpelnya begini. Ini kita lihat ya. Jadi kalau mau melihat laporan keuangan secara keseluruhan, itu harus ini guys, melihatnya secara komprehensif, menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi, apakah penurunannya ini bisa ditolerir atau ini memang sudah tidak prospek. Sekarang kita lihat dari bagian pendapatannya. Pendapatannya itu mengalami kenaikan. Nah, ini Astra nih ya. Pendapatannya itu ada di angka ini sudah terupdate di sini di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025 di angka 9,5 triliun pendapatannya. Kemudian kita lihat lagi ke laba bruto. Oh, ini kan ada beban pokok pendapatan, ada laba bruto. Menjadi 1,5 triliun yang tadinya 1,4 triliun. Meningkat dong, berarti harusnya tidak ada masalah. Kemudian ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, bagian atas laba bersih dan sebagainya. Sampai akhirnya ketemu laba periode berjalan dan ketemu di laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini yang akan menjadi EPS. Tadinya 1 triliun menjadi 938. Yang terjadi adalah ini kan tadi naik nih 1,5 triliun yang tadinya 1,4 ya. Kemudian di sini wah ini udah mulai nih ada penurunan. Yang tadinya 1,2 triliun dilaba sebelum pajak penghasilan menjadi 1,1 triliun. Nah, di bagian sininya yang harus kita coba telaah dengan seksama. Di sini nggak ada masalah, di sini nggak ada masalah, di sini nggak ada masalah, ya, karena kenaikan dan penurunannya itu hal yang wajar. Penghasilan keuangannya juga nggak ada masalah, biaya keuangannya nggak ada masalah ya, biaya keuangan wajar, masih di angka yang wajar. Di penghasilan lain-lain, wah ini ada perbedaan yang cukup jauh. Yang tadinya 228 miliar menjadi 38 miliar. Kita lari kemudian ke catatan nomor 24. Nah, kita lihat di catatan nomor 25, sorry ya. 24 apa 25 tuh tadi tuh? 25. Penghasilan lain-lain di tahun 2024 itu ada kenaikan yang akhirnya mendapatkan 112 miliar. Dan biasanya penghasilan lain-lain ini sifatnya temporer, guys. Tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi sebenarnya bukan operasi intinya. Nah, di sini kalau kita lihat ada keuntungan atas penjualan aset yang dimiliki untuk dijual sebesar 112 miliar. Dia mendapatkan nih di tahun 2024. Di tahun 2025 itu dia tidak ada. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat auto ya. Nih. Kalau kita lihat secara kuartalan, dia meningkat nih. Meningkat 4,2% untuk revenue-nya, kemudian secara year on year dia turun 7,4%. Jadi memang ada penurunan. Cuman
karena tadi kita sudah bedah nih di bagian sini. Sebenarnya guys, labanya si Auto ini, kalau ini dihilangkan ya, yang tadi 112 miliar itu yang merupakan bagian dari sini nih, itu sebenarnya memang meningkat. Paham sampai sini ya? Ini kalau dikurangi 112 miliar, katakanlah dikurangi 112 miliar, sebenarnya masih meningkat. Kayak begitu guys, laba periode berjalannya. Sampai akhirnya di sini nih, itu sebenarnya masih nggak ada masalah. Paham sampai sini guys ya? Masalahnya adalah sebelumnya di tahun 2024 itu ada pendapatan lain-lain. Di tahun 2025 bulan Juni ini tidak ada. Udah itu aja. Tapi sebenarnya dari sisi top line-nya, dari sisi pendapatan bersih, Auto ini tidak ada masalah. Nah, kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya dengan kalau kita melihat dia, nah ini nih ya, lu bisa lihat di sini. Kalau kita melihat dari valuasinya dia masih murah, sekarang ada di angka 0,6. Biasanya ada di angka 0,7 PBV-nya, PER-nya juga masih di angka 5, kemudian dia membagikan dividen rutin juga, lihat dari ROE-nya ada di angka 12%. Turunnya yang tadi, turunnya dari net profit margin-nya aja yang biasanya 10%, jadi 9,8%. Dan yang ini kan yang di tahun 2024 ini ya bisa mencapai 10%, 11% karena ada yang itu tadi. Salah satu faktornya. Tapi net profit margin 9% ini sudah lebih baik daripada tahun 2023 dan sebelumnya. Kelihatan di sini guys ya. Nah, jadi sebenarnya Auto ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemarin mengalami penurunan sekilas ya karena ada dibandingkannya dengan kuartal sebelumnya, tapi belum melihat, bisa jadi belum banyak orang yang melihat laporan keuangannya ini asalnya dari mana sih. Kayak begitu. Tapi setelah ditelaah ya nggak ada masalah gitu. Pendapatannya masih naik, dan kalau pendapatannya masih naik ya salah satu indikasi bahwa ya masih bisa bertumbuh untuk si perusahaan. Kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah kalau misalkan lu mau beli Astra Auto Parts. Perusahaannya nggak ada masalah, apalagi kalau dia sampai turun lagi guys. Gini, laporan keuangan sudah dirilis. Hari ini dia naik lagi ya. Hari ini naik 4%. Ya. Laporan keuangan kuartal 2 sudah dirilis. Respon pasar itu biasanya akan berlangsung ya sekitar 1 mingguan lah, dia naik atau turun. Tapi kalau Astra Auto Parts melihat kondisinya seperti ini, dia dikasih turun, apalagi dikasih turun lagi di angka 2100 atau di bawah 2000, wah itu mantap banget guys. Jangan ragu untuk beli kalau gue pribadi ya. Nah, lu kalau mau mendapatkan data ini, silahkan lu bisa menghubungi di 0818 8341 2696. Beliau ya di Instagram @lkperusahaan, beliau ini menjual data per kuartalan yang sudah kita lihat sama-sama. Astra Auto Parts ini salah satunya. Per kuartalan sebesar 50.000. Kalau lu membeli data dari tahun 2019 kuartal 1 sampai 2025 kuartal 1, itu ada 26 kuartal lah. 26 kuartal dikali 50.000 itu ada di angka 1,3 juta. Tapi karena lu adalah penonton setia belanja saham, lu bisa mendapatkan potongan 400.000, di mana sejak 2019 kuartal 1 sampai 2025 kuartal 1 bisa lu dapatkan dengan harga 900.000. Nah, kalau misalkan lu mau beli datanya lagi di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 2025, ya lu tinggal membayar 50.000 per kuartal aja. Jadi kalau lu tertarik dengan angka-angka ini guys ya, dan tentu saja kalau lu melihat berdasarkan perusahaan fundamentalnya, lu pasti harusnya tertarik ya. Karena ini semua data perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, begitu laporan keuangan terupdate, itu langsung diupdate juga oleh beliau. Lu kalau misalkan memang tertarik bisa langsung menghubungi 0818 8341 2696. Kesimpulannya, Auto masih menarik, apalagi kalau Astra Auto Parts-nya dikasih harga turun atau koreksi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.